Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Hantu Ratri Semasa Hidup Lupa Lepas Susuk. Siang hari aku dan Hendra sedang bersantai-santai di taman kampus. Letaknya berada di tengah bangunan kampus. Di sana terdapat meja dan kursi yang terbuat dari semen. "Dra, Wildan mana?" tanya aku pada Hendra yang sedang menatap layar ponselnya. "Nggak tahu, kayaknya masih ada kelas. Aku chat kagak dibales," balas Hendra. "Oh pantesan, aku chat juga nggak dibales." Kuedarkan pandangan mengamati deretan kelas. Mataku tertuju pada sosok dari tadi mondar-mandir tak jelas. Siapa lagi kalau bukan si Dina, hantu genit kampusku. "Dra," panggilku. "Oi," sahutnya masih menatap ponsel di atas meja taman. "Kamu tahu si Dina?" "Dina? Iya." "Dina versi manusia apa setan?" "Setan." "Ya tahulah, kan dia setan legend kampus ini," balas Hendra. "Yang lehernya meletoy kan?" sambungnya. "Hahaha, meletoy. Ada-ada kamu, Ndra." "Ye, kan kamu pernah bilang lehernya patah, jadi miring terus." "Bener sih, tapi..." Kulihat Dina menoleh lalu terbang ke arah kami. "Tapi apaan?" "Dia mendengar gibahan kita." Masa?" "Iya, tuh, lagi berdiri di belakang kamu. Siang-siang gini ngapain? Kayaknya kesel dibilang lehernya meletoy. Tuh, dia lagi jambak rambut kamu. Pantesan leherku merinding. Suruh pergi, Mir." Aku menatap wajah Dina sambil tersenyum. Kesel," ucapnya dengan wajah cemberut. "Udah sana pergi," perintahku melalui batin. "Enggak." Dina masih berusaha menjambak rambut Hendra. "Dasar setan baperan," pikirku. "Apa?" Dina melotot ke arahku, tentunya dengan kepala yang masih miring 60 derajat. Bukannya serem, malah lucu. "Hus," aku melotot balik. "Kenapa kamu, Mir?" tanya Hendra bingung. "Nggak mau pergi tuh si Dina. Pengen ikut kamu kayaknya. Dendam dibilang lehernya meletoy," jelasku. "Kamu sih masing-masing ngomongin dia. Jadi gimana ini?" Hendra terlihat kesal. "Bentar, pakai cara paksa." Aku memejamkan mata, mempertajam indera penglihatan sampai menembus sebuah lemari. Di sana ada sosok yang sedang tidur nyenyak. "Bro, bangun," ucapku. Genderuwo berbadan tambun, berbulu lebat berwarna hitam kehijauan itu bangun dari tidurnya, membuka matanya yang berwarna merah menyala. "Apa, Mir?" balasnya. "Sini deh." Dalam sekejap si Tebo sudah sampai di kampus. Sontak si Dina yang melihat kehadirannya langsung mundur perlahan. Manggil gituan lagi," gerutu Dina. "Dia ganggu, Mir?" tanya si Tebo. "Sedikit." "Usir, Bo." "Kamu bukannya bisa ngusir juga?" Si Tebo malah balik tanya. "Bisa, tapi males." "Oh." Si Tebo mulai menggeram. "Pergi atau saya kepang lehernya," ancamnya. Dina yang ketakutan langsung terbang menuju toilet kampus, tempat biasanya ia tinggal. "Udah?" tanya si Tebo. "Udah," balasku. Dalam satu kedipan mata si Tebo sudah menghilang. "Udah pergi, Mir?" tanya Hendra. "Udah kok," balasku. Baru ngobrol sebentar, dari kejauhan terlihat Wildan sedang berjalan ke arah kami. "Tuh, pacarnya Dina datang," ucapku. Spontan Hendra menengok ke belakang, lalu tertawa. "Kenapa pada tertawa?" tanya Wildan kebingungan, lalu duduk. "Ngomongin aku ya?" tanyanya. "GR." "Enggak," balas Hendra. "Abis dari mana sih, Dan? Lama amat diteleponin dari tadi." "Kuliah lah. Kamu kira ngapain?" Wildan ngegas. "Oh," ucapku dan Hendra kompak. "Kamu ngapain pada di mari?"
Mending ke aula yuk, ajak Wildan. Ngapain? Tanya Hendra. Anak paduan suara sama tari lagi latihan buat lomba provinsi. Aku melirik ke arah Hendra. Mau Hen? Tanya aku. Ayolah temenin aku. Aku tahu nih. Kamu mau ngeliat si Hani kan? Ucap Hendra. Oh, si Hani anak paduan suara, timpalku. Iya Mir. Ya, sambil menyelam minum air, sambil nonton mereka latihan, sekalian lihat Hani. Ucap Wildan tersenyum lebar. Yuk, sambungnya sambil berdiri. Ya udah deh. Aku pun berdiri diikuti Hendra, kemudian berjalan menuju aula. Sesampainya di aula, suasana tidak terlalu ramai. Kami duduk di kursi lantai 2 yang berhadapan langsung dengan panggung. Mana Dan? Tanya aku sambil mencari keberadaan Hani. Mana ya? Wildan fokus menatap ke area dekat panggung. Pandangan menyisir setiap inci area tersebut. Tuh, ucapnya sambil menunjuk seorang wanita berambut pendek yang duduk di deretan kursi depan panggung. Belum latihan dia? Tanya Hendra. Belum kayaknya, masih giliran anak tari, balas Wildan. Anak tari sudah berjejer rapi di atas panggung. Tak lama musik tradisional mulai terdengar, mereka pun mulai bergoyang mengikuti irama. Kuperhatikan kedua sahabatku yang duduk di samping. Mereka sangat fokus sekali melihat penampilannya, sementara aku lebih fokus terhadap sosok wanita yang ikut menari. Gerakan tarinya berbeda dengan yang lain, pakaiannya pun begitu. Rambutnya terlihat berantakan. Aku sangat yakin dia bukan manusia. Kamu tahu nggak sih? Di antara anak tari, ada cewek yang ikut nari juga. Ucapku membuat pandangan Hendra dan Wildan langsung mengarah padaku. Masa Mir? Tanya Hendra. Iya. Tuh, musiknya udah mati tapi dia tetap nari. Ucapku. Sosok apa sih? Yang jelas bukan kuntilanak. Terus apa? Mau kenalan? Enggak ah. Aku pun tertawa. Kayaknya sih semasa hidupnya penari. Penasaran aku pun memanggilnya. Ia pun terbang perlahan ke arah kami. Kini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulit wajahnya terkelupas. Sebagian mengeluarkan darah, sebagian lainnya mengeluarkan nanah. Ada lubang-lubang kecil di pipinya, dihuni oleh belatung yang tak berhenti bergerak. Ngapain manggil-manggil? Ucapnya marah. Enggak, cuman pengen ngobrol aja, balasku melalui batin. Kamu kentut Dan? Tanya Hendra. Enggak. Kamu ya Mir? Enggak. Kok tiba-tiba bau sih? Hidung sama mulut kamu kedeketan Hen, balas Wildan diikuti tawa. Aku pun hanya tersenyum, padahal itu bersumber dari si penari yang ada di dekat Hendra. Asli bau banget nih. Hendra terlihat kesal sambil menutup hidungnya. Maklum aja, dia gak pernah mandi, balasku sambil melirik ke arah si penari. Siapa? Tanya Wildan. Itu, cewek yang tadi nari di panggung. Sekarang ada di samping Hendra, jelasku. Spontan Hendra dan Wildan menggeser tempat duduknya. Pada penakut ledekku. Disuruh pergi Mir, pinta Hendra. Tadi Dina, sekarang begituan. Demen amat deket-deket aku, sambungnya. Emang aku yang sengaja manggil dia, balasku. Wah, parah, ucap Hendra kesal. Asli si Amir gak ada kerjaan, saut Wildan. Kutatap wajah si penari tadi, sepertinya ada sebuah cerita yang ingin ia sampaikan. Cerita semasa hidupnya sampai harus berakhir seperti itu. Kutatap wajahnya. Mbak, namanya siapa? Tanya aku melalui batin. Ratri, balasnya. Mbak Ratri ngapain nari sendirian di sana? Ya, mau ikut aja. Habisnya seneng, rame, balasnya. Emang dulunya suka nari? Iya. Sebuah gambaran muncul, Ratri sedang berjalan menyusuri jalan setapak di sebuah perkampungan. Wajahnya cantik sekali, sampai-sampai beberapa lelaki tak henti-henti menatapnya. Ia berjalan menuju sebuah lapangan, di tengahnya ada panggung besar, lengkap dengan satu set gamelan. Saat namanya dipanggil, Ratri langsung naik ke panggung.
diiringi sorak penonton yang didominasi kaum Adam. Wah, Mbah terkenal banget dulu. Aku memujinya. Iya, saya penari paling terkenal di kampung. Balasnya dengan bangga. Bukan cuma terkenal, Mbak juga cantik banget. Ratri tersenyum membuat robekan di pipinya terlihat jelas. Sampai sekarang juga masih cantik. Balasnya seraya mengibaskan rambutnya yang kusut. Enggak ah, jelek gitu, ledeku. Cantik. Seketika senyumannya hilang, berganti dengan matanya yang terbuka lebar melotot. Kenapa mukanya bisa begitu sih? Tanyaku. Enggak ah. Ratri tak mau menjawab, kemudian menutupi wajahnya dengan rambut. Tak lama, sebuah gambaran kembali muncul. Ratri masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya sudah menunggu seorang lelaki tua. Sepertinya lelaki itu merupakan seorang dukun. Sebuah ritual dilakukan. Tak lama dukun itu memasangkan jarum di wajah Ratri. Orang-orang biasa menyebutnya susuk. Tidak hanya satu atau dua, Ratri memasang banyak susuk. Mulai dari wajahnya, perut, dada, hingga pinggul. Fungsinya untuk terlihat cantik, serat menarik perhatian pria. Dengan cara itu, pendapatannya sebagai penari bisa lebih besar. Oh, pakai susuk ternyata, ucapku. Enggak kok, elak Ratri. Ngaku aja mbak. Emang kalau iya kenapa? Tanyanya. Ya nggak apa-apa sih mbak. Pantesan aja mukanya jadi begitu. Balasku sedikit meledek. Sebenarnya aku juga nggak mau kayak gini. Kamu bisa bantu nggak? Bantu apa? Hilangin gatelnya. Balasnya sambil menggaruk-garuk pipi. Jangan digaruk terus, jadinya pada robek. Habisnya gatel. Bantuin dong. Gambaran lain pun muncul. Ini sebuah gambaran yang menjijikan sekaligus menyedihkan. Ratri sedang terbaring di atas tempat tidurnya, berteriak-teriak minta tolong sambil menggaruk wajahnya yang penuh borok. Gara-gara pendatang baru itu, aku jadi begini, ucapnya dengan nada kesal. Maksudnya, ada penari baru yang ngasih minuman. Aku kira dia nggak ada niat jahat. Ternyata dasar wanita iblis. Jadi gatel-gatel ya, tebakku. Iya. Seharusnya kamu lepas susuknya biar nggak gatel lagi. Saya lupa. Keburu mati ya? Ratri mengangguk. Kejadiannya begitu cepat. Baru beberapa hari merasakan sakit, Ratri sudah meninggal. Sehingga ia belum sempat meminta sang dukun untuk melepaskan susuknya. Sungguh sebuah kematian yang tragis. Nah, berarti salah sendiri. Jadi saya nggak bisa bantu. Terus, kenapa banyak tanya? Ratri terlihat marah. Iseng aja mbak, balasku. Ia pun terbang melayang ke arah panggung. Mbak, panggilku. Mau bantu aku? Tanyanya sambil menengok ke arahku. Mbak jangan di sana. Saya mau nonton orang nari jadi keganggu, ucapku. Enggak. Ia terbang melesat duduk di samping panggung. Aku pun memiliki sebuah rencana. Kembali mempertajam penglihatan, lalu memanggil si Tebo. Ada apa lagi sih Mir? Ucap si Tebo kesal. Tuh cewek tolong suruh pergi dari panggung. Ganggu pemandangan, balasku. Kenapa tidak kamu sendiri Amir? Daripada tidur terus, mending bantuin, buruan. Dalam satu kedipan mata, si Tebo sudah ada di belakang Ratri. Ratri pun kaget bukan kepalang, lalu pergi keluar aula. Udah, tanya si Tebo. Udah, makasih Bo. Jangan ganggu lagi. Iya. Si Amir dari tadi diem aja, ucap Wildan. Kayak nggak tahu aja kamu. Dan berarti si Amir lagi ngobrol sama tuh makhluk, balas Hendra. Bener kan Mir? Sambungnya saat ku membuka mata. Aku mengangguk. Tuh kan, udah pergi Mir. Baunya sih nggak ada, ucap Hendra. Udah, itu cewek bau banget. Emang matinya kenapa? Tanyanya. Kelelep di septic tank kali, saut Wildan. Wah, sompral si Wildan, ucapku.
Ampun Mir, emangnya kenapa Mir? Tanya Hendra. Intinya bau busuk itu dari mukanya Hen. Banyak koreng gitulah, campur darah plus nanah. Cici liatnya. Jelasku. Kalau Cici ngapain kamu panggil Amiruddin? Ucap Wildan. Ya aku juga penasaran, pengen tahu kenapa bentuknya begitu. Kok bisa begitu mukanya Mir? Tanya Hendra. Kamu nanya mulu Hen. Ntar kalau tuh setan datang lagi, gimana? Timpal Wildan. Udah pergi kok, keluar aula. Balasku. Oh, jadi semasa hidupnya dia tuh pakai susuk buat mikat cowok-cowok. Nah, pas sebelum meninggal lupa dilepas. Jadi aja bentukannya begitu. Jelasku. Oh alah, separah itu ya. Cuman gara-gara lupa lepas susuk. Ucap Wildan. Iya, dan jangan sekali-kali lah kamu pasang begituan. Balasku. Buat apaan aku pasang begituan? Buat apaan aku pasang begituan, Amir? Kamu jangan ngadi-ngadi dah. Ya siapa tahu biar kelihatan tampan di mata Hani. Aku udah tampan begini, gak perlu pakai begituan. Tampan dari mana sih? Ini anak berdua ribut mulu, kagak pernah akur. Keluh Hendra. Kamu juga sama Hen, mancing-mancing mulu. Balas Wildan. Lah, malah aku yang kena. Kamu sih Mir, ucap Hendra. Aku pun tertawa. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.